Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning student, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Miss Penny harap semuanya baik-baik saja, dan mari kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bersekolah dan tatap muka seperti biasa lagi. Amin. Oke, are you ready to study English? Apa kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? If you're ready, please prepare your pen and your book. Welcome to 6th grade. Selamat datang di kelas 6 ya. Sekarang kalian sudah naik ke kelas 6. Dan pembelajaran kita pertama, we will study chapter 1. Kita akan mempelajari bab 1 yaitu our school notice. Artinya pemberitahuan di sekolah kita. And we will learn, yang akan kita pelajari adalah to giving instruction and to giving direction. And the first, yang pertama adalah giving instruction. Giving instruction artinya bagaimana cara kita memberikan petunjuk, ya. Nah, memberi petunjuk ini biasanya ditandai dengan kata-kata perintah, ya. Bisa juga dengan kata perintah. Misalnya, contohnya open the door, buka pintu. Atau go to the market, artinya pergilah ke pasar. And to giving instruction with polite, untuk memberikan petunjuk secara sopan, kita bisa gunakan ungkapan please. The example, contohnya, open the door please. Bukalah pintu. Dia memerintah untuk membuka pintu secara sopan, ya, ditandai dengan please. Lalu let's go to the office. Ayo kita pergi ke kantor. Menggunakan kata let's, ya. Jadi untuk memberi petunjuk secara sopan, kita bisa menggunakan dua kata, yaitu please atau let's, ya. Please diletakkan di akhir kalimat, sedangkan let's dituliskan di awal kalimat direction tersebut. Maksud Miss kalimat instruction, ya. Jika please diletakkan di akhir kalimat instruction, jika let's diletakkan di awal kalimat instruction. Do you understand? Nah, giving instruction ini juga biasanya digunakan untuk memberikan tata cara prosedur dalam membuat sesuatu, ya. For example, seperti contoh di halaman 4, di situ ada contoh atau sampel cara memasak nasi, ya. Nah, di situ ada tahapan-tahapannya, yaitu firstly, pertama-tama clean the rice, maksudnya cucilah beras. Secondly, turn on the stove, kemudian atau yang kedua, nyalakan kompor. Then put the pan into the stove, kemudian letakkan panci di atas kompor. After that, stir it, setelah itu nyalakan pintu atau masaklah. Ya, itu tadi contoh dari giving instruction, ya. Do you understand? Paham? Mudah sekali, bukan? Oke, if you understand, we will next to second material. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya atau kedua, yaitu giving direction. Ya, giving direction itu apa, Miss? Giving direction is arahan, ya, sebuah arahan. Nah, dia itu biasanya menunjukkan lambang. Misalnya kalau di kota-kota besar ada nih lampu merah, ada petunjuk panah, itu yang dinamakan direction, ya, atau arahan. The example, seperti contoh, perhatikan di halaman 6. Di situ ada contoh lambang arah panah ke kanan dengan tanda silang, berarti dilarang parkir ke arah dilarang menyeberang atau belok ke arah kanan. Jadi directionnya atau arahannya don't turn right, jangan belok ke arah kanan, ya. Baik, kita akan perhatikan dan coba kalian ulangi lagi nanti, ya, sendiri di rumah. Perhatikan, kita akan bacakan contoh dari giving direction in English. Yang pertama, don't turn right, jangan belok ke arah kanan. Don't enter artinya jangan masuk.
Don't park here artinya jangan parkir di sini. Don't turn left artinya jangan belok ke arah kiri. No pedestrians artinya bukan untuk pejalan kaki ya. Lalu not drinking water. Nah, gambarnya di situ ada keran dengan air tapi ada tanda silang. Berarti ini bukan air untuk diminum. Jadi seperti itu ya. And next kita perhatikan contoh ya. Contoh giving direction. Nah, di situ ada gambar seperti yang di sebelah tadi ya, gambar bulatan dengan garis tengah. Nah, kalian diperintahkan untuk hanya mengisi ini lambang apa, ini direction apa, ini arahan apa ya. Nah, seperti terlihat di example, Dini look and notice, lihatlah tanda itu. Susi, what does the notice say? Apa yang dikatakan pada lambang itu? It says bla bla bla. Nah, di bla 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 ini seharusnya kita isi dengan apa? Sementara lambangnya adalah seperti ini. Ya, benar, kita isi dengan it says don't enter in here. Artinya jangan masuk ke dalam sini ya. Oke, that is material for today. Itu tadi material untuk kalian kelas 6 di chapter 1. Nah, do you understand? Apakah kalian sudah paham? Iya. Kalau belum paham silakan kalian ulangi lagi ya. And see the rules to submit your test. Perhatikan ya aturan dalam mengumpulkan tugas kalian. Nah, sudah tadi di awal Miss tunjukkan juga aturan dalam mengumpulkan tugas. Yang pertama apa tadi? Ya, tugas yang bagi yang sudah punya buku silahkan langsung mengerjakan tugasnya. Tugas dikirim jam 7.30 dan terakhir ngumpul adalah jam 12 siang. Nah, silakan tonton video hingga selesai, kemudian kalian absen di kolom komentarnya. Miss tunggu sampai jam 12. Jika jam 12 belum absen, Miss anggap kalian apa ya. Untuk pengumpulan tugas, submit yourself. Silakan kalian kumpulkan melalui chat pribadi WA, di foto kemudian dikirim pribadi lewat WA Miss ya. Jangan dikirim ke grup karena di grup ada beberapa guru mata pelajaran lain, sehingga jika kalian mengumpul tugas